hati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lelah, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lelah, marilah. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, saya percaya pagi hari ini sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menaungi setiap saudara. Amin. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya percaya itu tidak mengurangi esensi dari ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat pembuka di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Sungguh Bapa, Engkaulah Allah yang ajaib. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri hadir dan kami siap. Amin. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit.
bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri hadir dan beracara di tengah-tengah kami. Inilah setiap kami Tuhan, kami umat-Mu, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Haleluya, amin. Oh sungguh, dialah Allah kita yang bangkit. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Katakan bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu ya, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, mari kita lambaikan tangan kita. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi ya, katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Katakan, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, katakan Allah dahsyat. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan bagi Dia Allah kita yang ajaib. Mari bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Sungguh Dialah Allah yang ajaib. Amin. Saudara bersyukur memiliki Dia Allah yang berkuasa, dan kuasanya di bumi dan di surga. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Oh, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga ya, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah
Tuhan Allah kita. Tidak ada yang sebanding dengan Dia. Amin. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan saudara, tetapi percayalah, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun, dari setiap sakit penyakitmu, dari setiap persoalanmu. Nyatakan, Bapakku, Bapa yang besar, dan mari kita datang di hadapannya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, oh Tuhan, ada bagiku. tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. katakan, Oh, ku nyanyi haleluya, ya. ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat Oh, ku nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ya, di hidupku Tuhan. Oh, sungguh mari jemaat, kita katakan di hadapan Tuhan. Bapakku datang Kami mau menyembah-Mu Tuhan. menyembahmu di sini. Kami percaya kuasa-Mu Bapa. Ku percaya Ada bagiku. ada bagiku. Katakan dengan imanmu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, Ku
bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur sebab Engkau Allah yang ajaib. Engkau luar biasa. Tiara raya rabo, tiara raya rabo. Haleluya. Ku percaya, hatiku percaya, Engkau luar biasa di dalam hidupku. Jiwaku bermazmur menyatakan kebesaran-Mu. Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, ya Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Haleluya. Mari katakan, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh Tuhan, ya Bapa. Yesus, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Oh, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami merasakan
hadirat-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Atas damai sejahtera dan sukacita yang Kau berikan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Bapa, pada pagi hari ini, kiranya Engkau sendiri yang berbicara. Engkau sendiri berbisik di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh mengenal isi hati-Mu. Kami boleh memahami apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami untuk kami boleh membuka hati kami boleh membuka pikiran kami. Sungguh benar, biarlah kami boleh mengalami kuasa firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghalau segala kuasa kegelapan yang mau mengambil firman Tuhan dari setiap kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, naungilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudaraku, dapat dikatakan setiap minggu saya selalu bergumul menyampaikan salam berkat doa penutup. Selalu saya gumulkan dengan Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan? Berkat apa? Ternyata beberapa bulan ini saya selalu menyampaikan bahwa kehadiran Allah, penyertaan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya selalu menyertai saudara hari demi hari melalui berbagai macam masalah, perjuangan hidup, gurun pasir kehidupan. Selalu saya sampaikan. Ya, karena apa? Berkat terbesar, berkat yang paling besar buat kita semuanya adalah disertai Tuhan Allah. Disertai Tuhan Allah. Disertai Emmanuel, Tuhan Yesus yang menjadi manusia untuk kita semuanya. Menyertai kita. Hal ini juga dilakukan Tuhan pada umatnya, Bani Israel keluar dari Mesir lewat padang gurun sampai nanti ke Kanaan. Penyertaan Tuhan juga ada pada kita sampai nanti kita sampai kepada Allah Bapa. Bertemu Dia. Haleluya. Haleluya. Nah, mari kita baca Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 21. Satu ayat saja. Keluaran 13 ayat 21.
Ya. Keluaran 13. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari di dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudaraku, Tuhan Allah itu menyertai kita dengan proaktif. Bukan cuma aktif, tapi proaktif menyertai kita. Proaktif itu dia tahu hal di depan kita dan bertindak sebelumnya. Bukan setelah terjadi baru bertindak, tapi sebelumnya, sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, bahkan berbulan-bulan sebelumnya, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu apa yang di depanmu, dan dia bertindak. Luar biasa sekali. Sehingga apa? Kita ini aman-aman saja. Selalu dalam tuntunannya. Selalu aman. Tuhan tahu apa yang bakal terjadi. Maka itu Tuhan bertindak. Melakukan sesuatu. Tuhan mengerti umat Israel bakal melewati orang-orang Filistin yang suka bertempur. Sebelum mereka menyadari, Tuhan sudah bertindak, menghalau mereka dulu, menuntun mereka terlebih dahulu, muter, menghindari Filistin, walaupun lewat padang gurun. Luar biasa, betul-betul Tuhan tahu dan Tuhan bertindak duluan. Ya. Apa yang terjadi pada siang hari yang panas di pasir? Tuhan menyediakan payung, tiang awan dibuat mendung sehingga tidak terlalu panas. Pada malam hari, di tengah padang gurun, Tuhan menyediakan tiang api. Untuk apa? Untuk menerangi mereka, menuntun jalan mereka, supaya tidak tersesat, supaya tidak salah arah, dan supaya tidak kedinginan. Luar biasa Tuhan itu. Sehingga apa? Umat Israel bisa berjalan siang dan malam. Satu hal yang Tuhan tuntut pada mereka adalah ketaatan. Ketaatan. Jadi Israel harus taat secara mutlak kepada Allah. Mutlak kepada tuntunannya. Pada saat taat, mereka itu diam saja. Mereka harus diam. Karena dengan diam itulah terletak kekuatan mereka. Diam dan taat. Diam dan taat. Saudaraku, luar biasa. Walaupun muter, melewati laut, kanan kirinya laut, di belakangnya
pasukan Firaun, tapi Tuhan menyertai. Kalau mereka taat, betul mereka hanya diam. Tuhan yang berperang buat mereka. Pasukan Firaun ditenggelamkan Tuhan. Ditenggelamkan kereta-kereta kuda yang gagah perkasa sampai bala tentaranya ditenggelamkan Tuhan. Mayatnya tercecer di pinggir pantai. Bangsa Israel melihat itu. Hal itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Besarkan nama Tuhan, muliakan Dia. Nah saudaraku, maka itu setiap hari kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencari, mendapati Dia, menyapa Dia. Datang ke hadiratnya dan rasa syukur, bukan terpaksa, dan sukacita, muliakan Dia. Amin. Muliakan Dia. Benar, nyanyikan, datang ke hadirat Tuhan dengan syukur dan sukacita. Jua pujian sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Oh sekalian kita di sini berkumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya, amin. Benar, Tuhan Yesus bertahta di atas pujian kita. Pada saat itu umat Israel di bawah pimpinan Musa, mereka harus membuat tabernakel, rumah Allah, khusus untuk Allah. Luar biasa. Di situ Tuhan Allah mau hadir, menyertai mereka di tengah-tengah umatnya. Tabernakel itu ukurannya harus persis, harus tepat, harus taat.
Tidak boleh meleset. Kalau ukurannya sekian, sekian, harus itu. Tidak boleh lain. Ini menggambarkan gereja kita. Sebagai pelayan Tuhan, siapa saja harus taat. Taat apa yang dilakukan. Liturgi tidak boleh semaunya sendiri. Semuanya harus taat. Taat untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Tabernakel itu adalah rumah khusus untuk Tuhan. Dikuduskan. Di manakah tabernakel itu? Di rumahmu, di kantormu, di tokomu, di mana saja. Di mana saja ada kehadiran Tuhan. Di mana kehadiran Tuhan itu dimuliakan. Dinomorsatukan, dia menjadi Allah dan menjadi Tuhan, Lord yang berkuasa di dalam hidupmu. Itulah rumah Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, rumah Tuhan? Jadi harus Tuhan dimuliakan, dituruti, dituhankan. Tuhankan dia. Muliakan dia. Taatlah padanya. Haleluya. Engkau akan bahagia jika engkau taat dan percaya. Trust and obey. Itu membuat engkau bahagia. Saudaraku, di dalam tabernakel itu ada tabut ketaatan, tabut kehadiran, atau yang namanya tabut perjanjian. Tabut itu menyatakan Allah hadir dalam tabut itu. Allah hadir di tabernakel itu. Titiknya tabut perjanjian atau tabut kehadiran. Luar biasa. Bahwa Tuhan Emmanuel betul-betul bersama anak-anaknya. Tidak membiarkan sendiri. Itulah juga Tuhan tidak membiarkan saudara sendirian. Tuhan kan dia. Engkau akan berbahagia. Sampai nanti engkau sampai pada Bapa di surga. Pasti sana. Tuhan Yesus menuntun taat pada dia. Tuhan kan dia setiap saat. Yang kedua, apa tabut perjanjian itu? Modelnya bagaimana? Tabut perjanjian itu sebuah semacam kotak itu, terbuat dari kayu yang dilapis emas. Kayu yang mudah rusak, dilapisi emas murni, emas yang kuat, emas yang mulia. Lambang kehadiran Tuhan ada di situ. Ya. Di atasnya, di atas tabut itu ada kerubim, malaikat gambar atau patung malaikat dua patung malaikat ini
menggambarkan dua malaikat yang menjaga Taman Eden. Karena manusia sudah berbuat dosa, tidak boleh lagi masuk ke dalam Taman Eden, mendekat pada pohon kehidupan. Tidak boleh. Malaikat dengan pedang diobat-abitkan, siap pokoknya mengusir mereka, tidak boleh masuk. Itu dilambangkan pada gambar tiga dimensi patung huruf itu. Nah, saudaraku, apalagi di dalam tabut itu ada tutup pendamaian. Tutup pendamaian, lempengan emas menutupi tabut itu. Nah, tutup pendamaian itu melambangkan semua orang yang mendekat ke situ harus diperdamaikan terlebih dahulu dengan Allah. Hanya Yesus, Tuhan Yesus yang berkorban menutupi dosa-dosa kita. Menutupi kita, memulihkan kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga dalam nama Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita, kita ini boleh berdoa, menghampiri Dia dengan keberanian. Engkau bebas menghadap Bapa, menghadap penyertaannya, menghadap kehadirannya. Karena apa? Karena ditutupi oleh Tuhan Yesus. Karena korban Tuhan Yesus di Golgota. Korban salib Yesus, kita dibebaskan, dimerdekakan untuk dekat dengan Allah. Bahkan boleh bergaul dengan Dia. Luar biasa. Itulah berkat terbesar. Di mana kita yang berdosa, yang harusnya tidak boleh masuk ke Firdaus, ke Eden. Tidak boleh dekat pohon kehidupan. Tapi kita mempunyai kehidupan dalam diri kita sendiri. Luar biasa. Karena apa? Karena korban Tuhan Yesus di kayu salib menggenapkan semua itu. Benar. Maka itu sungguh percayalah. Percayakan dirimu kepada Dia. Percayakan dirimu kepada Tuhan Yesus. Supaya engkau bisa damai dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Dan bisa bergaul dengan Allah. Sebagai bapak dan anak. Luar biasa. Bapak dan anak. Yang dulunya musuh. Sekarang bapak dan anak. Wah, berkat terbesar. Inilah berkat paling besar. Berkat yang terbesar dalam iman kekristenan kita. Luar biasa. Tentu aja, kalau anaknya bapak, pasti tinggal bersama bapak. Surga itu adalah milik kita. Karena surga milik bapak. Jadi fokus kita jangan surganya, tapi bapaknya. Fokuskan dirimu pada Bapa, bukan pada berkatnya, bukan pada surga. Ini penting. Ya. Kemudian kita melihat ada lagi dua loh batu
yang bertuliskan hukum-hukum Allah. 12 batu, 10 Commandments, yang menjadi panutan kita, UUD kita, undang-undang dasar kita, yang sebenarnya kita harus taat padanya. Tidak boleh melanggar satu pun. Begitu kita melanggar satu saja, semuanya gugur. Hati-hati. 10 Commandments. Seperti dalam kitab Taurat, dalam Ulangan pasal 6, dikatakan kita ini harus sungguh-sungguh. Tidak ada Allah lain. Tidak ada ilah lain. Hanya Allah sendiri. Allah yang esa. Allah sendiri. Jangan menuhankan, mengilahkan yang lain-lain. Budayakah, tradisikah, atau apa. Tradisi itu boleh. Tapi tradisi itu tidak boleh menduakan Allah. Tidak boleh menjadi ilah. Nah saudaraku, kita melihat 10 hukum itu harus kita ini masukkan di hati. Dan Tuhan Allah sendiri di dalam Yeremia 31 ayat 33 dikatakan Tuhan akan menuliskan bukan pada batu, pada hatimu, di loh hatimu. Tuhan akan menuliskan hukum-hukumnya di atas loh hatimu. Daging, bukan batu. Jadi saudaraku, kalau Tuhan menuliskan itu, maka kita harus menyadari, hafal, menjadi pedoman kita hari demi hari. Tidak boleh melupakan itu. Harus terus memegang itu. Ada di hati kita, di otak kita, di kata-kata kita, dan di kelakuan kita. Semuanya harus seperti hukum yang ditulis Allah. Di mana Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31 mengatakan menyingkatnya menjadi 2 hukum. Yang pertama, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. 4 ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. 4-4-nya ini. Akal kita, kata-kata kita, kelakuan kita, semuanya itu harus mengasihi Tuhan. Mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan, kasih pada Bapa harus dinyatakan. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Sesamamu, tidak peduli itu ini siapa.
etnis Cina, etnis Arab, etnis apapun. Sesama manusia. Seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya percaya Tuhan Yesus mengatakan dalam kedua hukum ini bergantung semua hukum-hukum Taurat. Tidak ada hukum lain. Nah, saudaraku, apalagi ya terdapat di dalam tabut perjanjian. Ada lagi tongkat Harun. Harun adalah imam. Harus menjadi imam. Harun dan anak-anaknya dan keturunannya. Tongkat Harun. Seperti minggu lalu dikhotbahkan Kaolin. Senantiasa berdoa tanpa jemu-jemu. Tongkat Harun harus dipegang. Peganglah kewajibanmu sebagai imam. Untuk senantiasa berdoa dan berdoa dan berdoa. Setiap kita harus menjadi imam. Kalau imamat yang kudus. Bangsa yang imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Saudara adalah imamat yang rajani. Imam yang diberi kuasa. Doa adalah kuasa. Seringkali kita mengatakan, kalau ke depan tidak bisa, ke belakang tidak bisa, kanan kiri tidak bisa, ke atas. Harus ke atas. Kita boleh ke atas. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti bertindak. Luar biasa. Anugerah besar Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kehidupan kita ini senantiasa berdoa dan tidak jemu-jemu, maka hidup kita akan bertunas. Tongkat itu akan bertunas. Bertunas, bertumbuh. Bertumbuh dan berbuah-buah. Bertunas, bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Hidupmu akan berbuah-buah. Hidupmu akan menjadi berkat pada semua orang. Semua orang. Bahkan bagi Tuhan. Kau akan melayani Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan menjadi Allahmu. Bapakmu. Luar biasa. Dan yang terakhir, apalagi di dalam tabut itu, buli-buli emas berisi mana, berisi roti dari surga. Mana? Ini melambangkan pemeliharaan Allah yang sempurna. Pemeliharaan Allah yang sempurna. Pemeliharaan Bapa yang sempurna. Sangat sempurna. Sehingga engkau tidak akan kekurangan
Tuhan Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya itu akan ditambahkan. Diberi bonus berkat Tuhan sehari-hari. Itu hanya bonusnya. Kalau saudara mendapatkan Allah Bapa, engkau diberi bonus berkat sehari-hari. Pakaiankah, makanankah, minumankah, apa saja yang kau inginkan. Tuhan tahu itu perlu bagimu, pasti diberi. Apa saja yang kau perlukan, what do you need? Whatever you need. Bukan cuma apa yang kau inginkan, apa yang kau perlukan, pasti dicukupi, disediakan. Seringkali kita ini berdoa tidak tahu apa yang harus diminta. Tidak usah minta, berkat itu tidak usah diminta. Pemeliharaan Allah sempurna. Tidak usah diminta, Tuhan pasti sediakan. Semua keperluan, apa saja. Ya. Maka itu saya ada 4 kesimpulan. Yang pertama, mari kita bersyukur karena penebusan kita oleh darah Yesus. Kita bersyukur. Yang kedua, kita bersyukur untuk kepedulian Bapa kepada kita. Kita bersyukur Bapa sangat mempedulikan kita. Kita bersyukur untuk kehadiran dan penyertaan Allah yang menyertai kita. Terus, bukan stop sampai di sini, stop di sana, terus sampai kita nyampe surga. Ketemu Bapa sendiri. Yang keempat, kita bersyukur untuk pemeliharaan yang sempurna. Haleluya. Sungguh, silakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Diri
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat penebusan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tolong kami mengasihi Engkau dan segenap hati kami. Segenap jiwa kami. Segenap akal budi kami. Dan segenap kekuatan kami. Ya Tuhan. Tolong kami memuliakan Engkau. Hidup hanya untuk-Mu. Engkaulah Tuhan kami. Tolong Tuhan. Agar kami bisa juga mengasihi sesama kami. Seperti diri kami sendiri. Tuhan, di masa sulit seperti ini, tolong kami Tuhan. Tolong kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Nama-Mu dimuliakan di mana-mana. Di seluruh bumi. Ya Tuhan. Engkaulah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Mari silakan kasih oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan Terbentang Luas Laut di Depanku. Terbentang luas laut di depanku, gelombang pasang surut berganti. Namun ku tahu di seberang sana pantai yang indah telah menanti. Walau tak tampak langit di atasku dan badai menerjang, aku tak akan takut, sebab aku tahu Tuhan Yesusku berada tetap dalam perahuku. Ombak dan badai tunduk perintahnya, Tuhan mendalam tangan kasih-Nya. Walau tak tampak langit di atasku dan badai menerjang, aku tak akan takut, sebab aku tahu Tuhan Yesusku berada tetap dalam perahuku. Ombak dan badai tunduk perintahnya, Tuhan mendalam tangan kasih-Nya. Tuhan mendalam tangan kasih-Nya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara diberkati. Amin. Biarlah benar-benar di dalam kehidupan kita hadirat Tuhan itu boleh kita rasakan. Amin. Kita membawa tabut Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga benar-benar kita boleh menyatakan bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang ajaib yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk situasi saat ini di negara kita yang terjadi pandemi COVID-19. Kita berdoa, Tuhan tetap pegang kendali dan semua yang terpapar boleh segera pulih. Dan kita berdoa pula untuk para tenaga kesehatan yang siang malam berjuang demi kemanusiaan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Engkau Allah yang pegang kendali atas kehidupan kami. Dan Engkau pula yang pegang kendali atas semua yang terjadi, termasuk atas pandemi COVID-19 ini. Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa agar tidak ada lagi peningkatan kasus di negara kami. Dan biarlah semua orang yang terpapar boleh segera pulih. Tuhan berikan kekuatan ekstra, Tuhan berikan kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh segera sembuh. Dan kami juga berdoa pula bagi seluruh tenaga kesehatan yang tidak henti-hentinya berjuang, mereka yang berhadapan langsung dengan para pasien yang terpapar, kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, tidak ada lagi tenaga kesehatan yang terpapar lagi. Tuhan, kami berdoa pandemi ini boleh segera berlalu, setiap hari semakin terjadi penurunan hingga pada akhirnya tidak akan ada lagi kasus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu. Haleluya, amin. Mari jemaat kita berdoa untuk anak-anak dan guru-guru, agar mereka tetap bisa menjalani aktivitas dengan baik. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah. Tuhan, berilah mereka kekuatan, kesabaran Tuhan untuk menghadapi dalam situasi ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun mereka belajar dari rumah, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan mereka mampu mengerjakan tugas-tugas dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para guru, berilah mereka juga kekuatan Tuhan untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan diajarkan. Tuhan, biarlah guru-guru memiliki ide-ide Tuhan agar anak-anak bisa belajar tetap menyenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua yang mendampingi. Kiranya Engkau juga memberi kesabaran Tuhan terhadap anak-anaknya. Berilah mereka kesabaran dalam mendampingi anak-anak selama belajar di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau mampu memberi kami kesabaran dalam menghadapi situasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Engkau ada bagi setiap kami, dan kami percaya Engkau yang melihat setiap pergumulan dari setiap jemaat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang ada bagi setiap kami, dan Engkau menjawab setiap seruan doa anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bawa persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, atas berkat Tuhan di masa sulit ini Tuhan. Pada saat ini kami membawa persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan ini, kami memberi dengan sukacita, dan biarlah Tuhan menerimanya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini kami juga rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara
yang berulang tahun sepanjang 1 minggu kemarin, dan juga bagi yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami rindu berdoa biarlah berkat dan damai sejahtera dari Tuhan ada bagi saudara. Mari kita nyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Mari kita memberkati saudara-saudara kita yang sedang berulang tahun. Bapa, kiranya berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka semua, Tuhan limpahkan dengan berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih untuk usia yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap saudara kami. Biarlah di usianya yang baru mereka makin bertambah dewasa di dalam Tuhan, makin melekat kepada Tuhan, makin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, biarlah Kau penuhkan hidup mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberitakan Injil Tuhan kemana-mana. Berkati saudara kami yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan kiranya Engkau hadir di dalam hidup rumah tangganya, memberkati dan memimpin rumah tangganya, sehingga rumah tangganya penuh damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala yang baik yang sudah Tuhan sediakan buat mereka, Tuhan curahkan bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Mari katakan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Sungguh, kehadiran dan penyertaan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara semuanya selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di akhir ibadah, katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan. Sebab
kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara telah menikmati berkat-Nya. Berikut ini kami sajikan